Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen kelas pagi. Video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Statistik Bisnis dengan judul Analisis Penelitian Data Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan atau memakai aplikasi SPSS. Pertama-tama, kalian masuk ke aplikasi SPSS-nya yang ada di laptop kalian. Setelah kalian masuk di aplikasi tersebut, tampilan layarnya akan seperti ini. Setelah tampilan layar seperti ini, kita ke variable view. Nah, di variable view ini ada name, type, dan lain-lainnya. Di nama ini aku kasih nama X1, X2, dan Y. Tapi ini terserah kalian mau kasih nama apa. Ini bebas ya. Begitu juga dengan label. Label juga bebas. Kalian mau kasih nama apapun itu bebas. Tapi di sini saya kasih nama motivasi kerja, disiplin kerja, dan juga kinerja karyawan. Setelah variabel view tampilannya sudah seperti ini, kita langsung ke data view. Ke data view itu untuk memasukkan data yang tadi atau yang kalian ingin masukkan data-datanya. Jadi silahkan langsung masukkan data-datanya. Ini saya sudah masukkan data-datanya. Ini saya ada 3 variabel, 3 data. Nah, sekarang langsung aja kita menganalisis. Untuk mencari deskripsi data. Caranya yang pertama yaitu klik analyze, lalu deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Setelah itu kita tukar kinerja karyawannya jadi motivasi kerja, lalu kita ganti ke variabel, lalu kita klik statistik. Nah, jika statistiknya di frekuensi statistiknya ini sudah diceklis semua, kayak mean, median, mode, sum, terus varian, range, dan deviation, minimum, dan lain-lainnya, itu sudah keklik atau sudah ada tanda centangnya, lalu kita langsung ke counting. Habis ke counting, kita langsung ke card. Nah, jika kalian itu masih yang non, maka kita langsung klik histogram saja. Kita klik histogram, lalu kita counting. Setelah itu baru kita klik OK, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Ini hasil dari motivasi kerja. Ini di hasilnya. Kita lanjut ke variabel selanjutnya, variabel yang kedua. Caranya tetap sama, klik analis, lalu deskriptif statistik, lalu klik frekuensi motivasinya, kita awasin, kita tukar menjadi disiplin kerja. Kita harus pastiin lagi ini udah benar atau belum statistiknya. Kalau sudah checklist seperti ini, kita counting, kita ke chart. Kalau udah histogram,
kita counting lagi, lalu klik OK. Nah, tampilan layar seperti ini lagi. Seperti yang tadi, ini adalah hasil dari deskripsi data menganalisis disiplin kerja. Nah, kita lanjut lagi untuk ke variabel yang ketiga. Variabel ketiga sama, klik analis, deskriptif, frekuensi, Y-nya kita ke sini. Nah, disiplinnya kita pindahin, lalu tinggal kita klik OK. Nah, dia akan muncul lagi seperti ini. Ini untuk kinerja karyawan. Lalu setelah kita menganalisis deskripsi data, kita langsung ke deskripsi menganalisis normalisasi data. Kita langsung ke normalisasi data, kita klik analis, lalu kita klik non parametric test, lalu kita pilih legasi dialog. Lanjut lagi kita klik yang sampel case yang pertama, yang ini nih, kita klik, lalu kita pindahin yang kinerja karyawannya, masukkan motivasi kerja yang X1 nya. Nah, setelah yang normal ini sudah ke checklist, kita langsung bisa klik OK. Nah, setelah tadi kita klik OK, tampilan layar akan seperti ini. Untuk normalisasi data, kita lanjut ke variabel yang kedua. Caranya sama, klik analis, terus kita lanjut ke normal, lanjut ke legasi dialog, lanjut ke sampel case yang pertama. Ini kita ganti jadi disiplin kerja, lalu klik OK. Seperti tadi tampilannya ini untuk yang disiplin kerja. Lalu kita balik lagi untuk mencari normalisasi variabel ketiga. Kita klik lagi non parametric, lalu ke legasi dialog, lanjut ke sampel QS yang pertama yang ini, kita klik. Disiplin kerjanya kita ubah jadi kinerja karyawan, lalu kita klik OK. Nah, tampilan layarnya akan seperti ini. Ini adalah hasil akhir dari kita mencari tadi data, menganalisis data, mendeskripsi data, dan juga normalisasi data dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan juga kinerja karyawan. Setelah tadi kita di SPSS untuk menganalisis data motivasi dan disiplin kerja dan juga kinerja karyawan, sekarang kita masuk ke interpretasi deskripsi data. Nah, interpretasi motivasi kerja dari tabel di samping dideskripsikan untuk motivasi kerja yang pertama. Didapat nilai rata-rata MEN 7794, standar error of MEN 243921, medium 86, modus 90, standar deviation-nya 17,24779, variasinya 297.486, range-nya 55, minimum 37, maksimum 92, dan jumlah total keseluruhannya yaitu 3897. Dari tabel di samping dapat dideskripsikan bahwa nilai 37 ada sebanyak 5
dengan jumlah persen 10 dari jumlah data. Nilai yang kedua, nilai yang 62 ada sebanyak 6 dengan jumlah persen 12% dari jumlah data. Nilai 68 ada sebanyak 6 dengan jumlah persen 12% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 9 dengan jumlah persen yaitu 18% dari jumlah data. Nilai 88 ada sebanyak 7 dengan persen 14 dari jumlah data. Nilai 90 ada sebanyak 11 dengan jumlah persen 22 dari jumlah data. Nilai 92 ada sebanyak 6 dengan jumlah persen 12 dari jumlah total jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Dan ini gambar di samping ini adalah histogram dan kurva dari variabel motivasi kerja X1. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi disiplin kerja. Dari data tabel di atas deskripsikan untuk variabel disiplin kerja X2 didapat nilai rata-rata 76.600, standar error of mean 2.71729, median 86, modus 86, standar deviation-nya 19.21415, variasinya 369.184, range-nya 55, nilai terkecil yaitu 37, nilai terbesar 92, dan jumlah keseluruhan ada 3830. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 37 ada sebanyak 8 dengan persen 16% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 9 dengan persen 18% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 13 dengan persen 26 dari jumlah data. Nilai 88 ada sebanyak 3 dengan persen 6% dari jumlah data. Nilai 90 ada sebanyak 12 dengan persen 24% dari jumlah data. Nilai 92 ada sebanyak 5 dengan persen 10% dari jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Dan gambar di samping ini adalah merupakan histogram dan kurva dari variabel disiplin kerja X2. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi deskripsi data kinerja karyawan. Dari tabel di atas deskripsikan untuk kinerja karyawan Y didapat nilai rata-rata 77.6800, standar error of mean 2.54245, mediannya 86, modusnya 86, standar deviation-nya 17.97781, variasinya ada 323.202, range-nya ada 55, nilai terendah yaitu 37, nilai terbesar 92, dan jumlah keseluruhan 3884. Dari tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa nilai 37 ada sebanyak 6 dengan persen yaitu 12% dari jumlah data. Nilai 62 ada sebanyak 5 dengan jumlah persen 10% dari jumlah data. Nilai 68 ada sebanyak 5 dengan persen 10% dari jumlah data. Nilai 86 ada sebanyak 11 dengan jumlah persennya yaitu 22% dari jumlah data. Nilai 88 ada sebanyak 8 dengan persen 16% dari jumlah data. Nilai 90 ada sebanyak 9 dengan persen 18% dari jumlah data. Nilai 92 ada sebanyak 6 dengan jumlah persen 12 dari jumlah data. Total semua data ada 50 dan 100%. Dan berikut ini gambar merupakan histogram dan juga kurva dari variabel kinerja karyawan. Dan yang terakhir kita masuk ke interpretasi normalisasi data dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. Dari ketiga tabel di atas
Untuk variabel motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan sebesar didapat P-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, variabel dari motivasi kerja, disiplin kerja, dan kinerja karyawan berdistribusi tidak normal.